Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tentunya bertambah iman dan takwanya. Alhamdulillah, di mata pelajaran PKN kali ini, kita akan membahas tentang indahnya keberagaman di negeriku. Tema 7, subtema 1 sampai 2. KD 3.4 dan 4.4. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada subtema 1 kita akan belajar tentang keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeri kita, dari Sabang sampai Merauke. Ini Ustazah kasih gambar, ini orang yang kulit hitam yang biasanya itu ada di timur sana, ada di Irian Jaya, atau kemudian ada yang berkulit coklat kayak orang Jawa, kemudian ada yang berkulit putih ya, itu kayak orang Chinese ya, karena memang orang Cina itu sudah lama tinggal di Indonesia, juga orang Arab ya, ada yang putih, ada yang ada coklat ya, orang India, baik dari negara-negara lain, sehingga semakin banyaklah ya ini suku-suku ini. Selanjutnya kita akan melihat sekilas ya tentang, wah ini ada pulau, indah sekali Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pulaunya paling banyak, terdiri dari 17.504 pulau dari Sabang ya di ujung Aceh sana sampai ke Merauke ya di tanah Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama. Indonesia memiliki 1.340 beragam suku bangsa. Luar biasa, Masya Allah, itu kekayaan yang harus keberagaman suku, keberagaman agama, budaya, dan sebagainya. Di Indonesia punya lambang yang bisa menyatukan semuanya. Dari lambang itu kita bisa belajar. Ya, di mana lambang itu? Di pita yang dicengkeram oleh lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tambar. Oke, yang pertama untuk pembahasan subtema 1 kita akan belajar tentang menghormati keragaman suku bangsa. Ya, kita tadi sudah mengatakan sedikit ya tentang keberagaman dan suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku ya, ada banyak sekali suku. Nah, menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, dalam pergaulan di masyarakat, kita tidak hanya bertemu orang satu suku saja. Menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain, mempelajari suku bangsa lain, tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Tidak menjelek-jelekan, menghina dan merendahkan suku-suku bangsa lain. Ya. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di depan Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang paling mulia, yang paling kaya, yang paling ganteng, paling cantik, paling pintar belum tentu mulia di depan Allah. Di dunia ini hanya sementara ya nak ya. Di dunia ini hanya sementara, kita itu hanya sedang minum air saja ya, atau sedang berteduh di bawah pohon, nggak mungkin kan lama. Nah itu. Selanjutnya
Bagaimana cara mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia? Mencari tahu, apa sih faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia? Kok bisa ya? Di Indonesia itu ada bermacam-macam suku, agama, ya, tari-tarian, rumahnya beda-beda dari Sabang sampai Merauke. Apa yang mempengaruhinya? Nah, keragaman agama, pertama keragaman agama ya terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Jadi karena pulaunya berbeda, itu akhirnya memunculkan beragam suku. Nah, kemudian dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Kenapa pekerjaan manusia atau rakyat Indonesia itu berbeda-beda? Itu pengaruh dari kondisi alam. Jika kondisinya di pegunungan, kebanyakan mereka itu berkebun, ya. Jika di dekat pantai, kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Jika di dataran rendah, mungkin pertanian. Jika di perkotaan, mungkin pegawai dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, selanjutnya, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Gimana caranya? Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa, ya, tidak membeda-bedakan teman, ya, meskipun di sana kulitnya hitam, kalian kulitnya coklat mungkin ya, tidak boleh terus nggak mau berteman, ya. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ini salah satunya. Kalau ada teman kita yang beribadah, contoh ada yang sholat, kemudian kalian punya teman, ya, orang dari agama lain. Kemudian mereka lagi ngobrol-ngobrol saat kita beribadah, ya, itu harus dihentikan sebentar. Kita juga, ya, kalau ada teman kita lagi sholat, kita tidak sholat ya waktu itu, ya, maka kita harus diam atau pindah tempat lah, agar tidak mengganggu ibadah orang yang sedang beribadah. Selanjutnya, yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Nah ini, kita tidak merendahkan ya. Ada yang memakai bahasa Madura, nah itu ya, kemudian kita ketawakan. Atau pakai bahasa Banyumas yang ngapak-ngapak itu ya, itu kita ketawakan, kita katakan desa atau deso dan sebagainya, itu tidak boleh, ya, merendahkan orang lainnya. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Nah ini, semua pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan itu tidak haram, ya, halal ya, mau jadi tukang sampah, mau jadi ini cleaning service, atau mau jadi petani. Nah ini semuanya mulia selama kita tidak mengambil hak orang lain, itu mulia ya. Jangan pernah merendahkan atau merasa lebih tinggi karena kita seorang siswa yang sekolah di SD favorit misalnya. Nah itu yang tidak boleh ya. Nah sekarang kalau ini merupakan sikap yang bisa ya mewujudkan persatuan dan kesatuan meskipun dalam keberagaman atau perbedaan, maka sebaliknya ada sikap yang bisa tidak ya mewujudkan persatuan dan kesatuan, membuat persatuan dan kesatuan ini tidak terwujud ya. Sikap-sikap itu adalah sikap yang berlawanan dari ini semuanya. Kalian bisa membuat sendiri. Dan ada keragaman agama dan kebebasan beragama. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Kita nggak boleh memaksakan meskipun kita yakin ya, kita harus yakin agama kita yang paling benar. Setiap agama merasa bahwa dirinya yang adalah yang paling benar, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan beragama orang lain. Ya, kita perbaiki agama kita, kualitas agama kita. Biarkan orang lain memeluk agamanya, ya itu ya. Kecuali mereka mau belajar agama kita persilahkan ya. Oke, apa saja agama yang diakui di Indonesia? Kalian udah hafal semua ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kitab sucinya juga ada Al-Quran, Alkitab. Ini Kristen sama Katolik sama ya. Injil ya atau Alkitab. Kemudian Hindu, Weda, Buddha, Tripitaka, Konghucu, Shinsu. Ini ada beberapa juga ya. Kalau kalian melihat internet, mungkin ada beberapa istilah lain ya kitab Konghucu ini. Ada banyak istilah. Nah, setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Nah, ini juga perbedaan. Ya.
Kita nggak boleh langsung menjelekkan langsung di depan umat lain. Kalau kitab kita itu yang paling baik. Karena apa? Setiap umat ya, umat beragama pasti mengatakan kalau kitab dia itu baik gitu. Jadi kalau kita menjelekkan langsung, secara langsung ya pasti akan terjadi kekacauan, akan terjadi perpecahan dan tidak terwujud sikap persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai warga negara kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah ini, kalau kalian bersatu, kalau kita bersatu, maka sulit untuk terpecah belah. Nah ini ya. Ya, agama-agama yang ada di Indonesia sudah familiar sekali ya. Di mana ini coba? Di Bali, ya. Ini pura, tempat ibadah orang agama Hindu. Ya. Ini ya, pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Bali. Yang paling terkenal itu di Indonesia adalah di Bali. Kemudian, nah ini ada gereja katedral ini, gereja besar ini ya. Tempat ibadah agama Kristiani, masjid. Nah, kalian sudah tahu semuanya. Tempat ibadah umat Islam. Ini ya. Lalu tetap menjaga persatuan Indonesia. Kelenteng adalah tempat ibadah para penganut agama Konghucu. Ini dulu waktu ustazah kecil itu belum masuk. Agama ini termasuk budaya, sekarang sudah masuk ya. Jadi agama di Indonesia. Dan wihara adalah tempat beribadah para penganut agama Buddha. Ya itu ya. Ini punya dewa banyak ini ya. Di subtema 2 kita akan belajar tentang keberagaman budaya di negeriku. Ini apa ini? Nah, ada anak kecil membawa wayang. Nah ini ya, wayang itu termasuk budaya Indonesia. Dan dia memakai pakaian apa? Pakaian batik yang merupakan ciri khas pakaian di Indonesia. Ini ya, kalau kita nggak bangga dengan pakaian kita bisa diambil di negara lain loh ya, diakui kalau itu merupakan pakaian khas bangsanya. Maka kita harus cinta dan bangga terhadap apa yang ada di Indonesia, baik itu pakaian, budaya dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang rumah adat, kita akan melihat keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini Ustazah lihat kasih gambar ini ya di zoom ya. Ini gambarnya sangat kecil ya. Mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Nah, kalian seandainya ke Aceh atau ke mana daerah, ke Kalimantan ya, itu kalian bisa melihat rumah adat. Tapi kalian juga bisa melihat hampir rumah adat semuanya ada di mana? Di Taman Mini TMII ya, Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Kalau sudah masuk rumah adat itu enggak boleh kita bawa spidol coret-coret kasih nama. Nah, contohnya apa, Ali is okay atau Anton is ya luar biasa. Nah, sebenarnya enggak boleh. Kemudian dikasih gambar jempol dan sebagainya. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah ini ya. Kalau kita sudah masuk, kita rekreasi di suatu tempat, di situ ada rumah adat, kemudian kita berusaha duduk di situ dan makan dan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Nah, ini. Jadi kalau kita punya di Jawa ya, rumahnya joglo ya. Kemudian kita nggak boleh menjelekkan rumah adat orang Irian Jaya, orang Papua. Rumahnya kok seperti itu dan sebagainya, itu nggak boleh. Yang kelima, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Ini ya, kalau ada orang yang orang daerah negara lain ya pengen mengetahui, kita bisa mempromosikan itu ya, siapa tahu mereka pesan rumah adat di kita ya, di orang Indonesia, sehingga Indonesia bisa meningkatkan pemasukannya. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang keragaman pakaian adat dan cara melestarikannya. Indonesia mempunyai pakaian adat yang banyak sekali ya. Pakaian adat itu juga merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Nah, upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan
hari-hari besar ya, hari Kartini contohnya. Ini lihat pakaiannya Indonesia itu bagus, kita harus bangga ya. Enggak pakaian bikini ya seperti orang-orang luar sana, masya Allah ya. Yang kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari-hari tertentu. Ini sudah ya, kita punya batik di sekolah. Yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Ini biasanya pada 17 Agustus ya. Yang keempat, menghargai pakaian adat di daerah lain. Ini. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Selanjutnya, menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Indonesia mempunyai banyak sekali kesenian daerah, kaya sekali. Kemudian salah satunya adalah seni tari. Nah, seni tari merupakan tradisi yang bisa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Ini kalian boleh ya, kalian nari di depan ayah ibu di rumah ya, apalagi sekarang yang di pandemi ini. Mereka jadikan penonton aja, tidak apa-apa. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai dengan pengetahuanmu. Itu saja dari Ustazah, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Al-haq birabbika fala takun mumtarin, ya hak dari Allah dan janganlah kita jadi orang yang ragu. Jika ada kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.